Halo, welcome to my channel. Jumpa lagi dengan saya Boti. Tutorial kali ini masih membahas seputar AutoCAD. Dan video kali ini saya akan membahas tutorial cara setting layer atau layer properties. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, di sini saya sudah membuka AutoCAD saya. Kebetulan saya menggunakan AutoCAD versi 2017. Sama saja ya. Dari mulai versi 2007 sampai 2017 sama saja. Yang membedakan itu hanya penataan dari toolbarnya saja. Oke, di sini kita akan membahas mengenai layer properties atau setting layer sebelum kita melakukan menggambar. Biasanya sebelum kita menggambar, kita itu perlu menyeting yang namanya layer atau layer properties supaya gambar kita ini lebih menarik, berbagai macam warna garis sesuai dengan keinginan kita, dan hasil daripada gambar kita nanti pastinya lebih menarik ya. Oke, jadi di sini ada dua cara ya. Cara pertama itu cara menyeting layer sebelum menggambar atau layer properties. Kawan-kawan itu tinggal klik saja di sini. Di menu toolbar sini ada layer properties. Kalian tinggal klik di sini. Nah, di sini ada satu buah layer. Namanya itu layer 0. Di sini ya. Di sini namanya layer 0. Warna garisnya putih. Kemudian lens width-nya default. Oke lah, nanti kita bahas. Ini cara pertama, kalian tinggal klik di sini. Lalu cara kedua, kalian silahkan masukkan komen yaitu LA. Nah, LA ya, ada tulisan LA dalam kurung layer. Langsung enter saja. Kalian juga akan dihadapkan pop-up seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan sebuah layer di sini dengan berbagai pilihan, tentunya pilihan warna dengan ketentuan atau nama yang berbeda. Untuk nama sendiri itu tergantung dari keinginan teman-teman ya. Ini khususnya buat teman-teman yang pemula. Sebelum kita menggambar kan biasanya kita harus menentukan layer terlebih dahulu. Jadi kita perlu menambahkan di sini supaya kita lebih gampang di dalam proses menggambar. Caranya kita menambahkan di sini karena di sini hanya ada layer yaitu namanya layer 0. Ini biasanya layer 0 ini memang sudah default bawaan daripada AutoCAD itu sendiri ya. Oke, kita akan menambahkan layernya. Kita klik saja di sini ya, yang paling kiri ini. Di sini ada 4 kotakan ya. 4 kotakan ini. 4 kotakan ini kita klik yang paling kiri. Yang ada tanda matahari kecil di sini. Yang paling kiri kita klik di sini. Oke. Nah, di sini ada namanya layer 1. Nah, kita bisa ganti namanya di sini ya, sesuai dengan kebutuhan
masing-masing. Di sini saya hanya memberikan contoh saja ya. Seandainya saya di sini memberi nama, yaitu saya ambil nama saja misalnya plaster. Klik saja di sembarang. Kemudian saya tambahkan lagi, saya kasih nama di sini dinding bata. Kemudian saya kasih nama lagi di sini, misalnya itu headnya, head. Kemudian di sini coba saya tambahkan sebuah layar lagi, misalnya di sini saya akan menambahkan nama pintu. Oke, saya coba ngambil gambar ngambil contoh 4 nama baru layar ya. Di sini kita akan membahas yaitu layar 0. Layar 0 ini ketika tanda warna hijau di sini tercentang, berarti layar yang sedang aktif itu adalah layar yang tercentang warna hijau. Seandainya kita ingin mengaktifkan yang namanya pintu misalnya, nah kita tinggal centang saja di sini ya. Yang paling sebelah kanan kita centang warna hijau. Oke. Saya kembalikan ke default. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa yang perlu kalian ketahui juga. Pertama yaitu color. Color ini adalah warna ya. Warna, kalian bisa memilih warna masing-masing. Kalau 0 biasanya saya defaultkan saja biar warna putih. Untuk plesteran, kalian dengan klik saja di sini warna. Banyak pilihan warna ya. Silakan pilih sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman. Kita klik OK saja. Saya ambil warna merah. Kemudian saya masuk di dinding bata. Seandainya dinding bata ini saya kasih warna abu-abu. Oke. Sorry, bukan abu-abu. Saya seandainya ngasih warna ini aja deh, ungu, pink atau ungu itu pink. Terus untuk headnya coba saya kasih warna abu-abu di sini. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian warna pintu saya kasih warna hijau misalnya. Oke. Di sini kita akan membahas tipe garis ya. Tipe garis di sini ada tulisan continuous. Jika teman-teman ingin mengubahnya, kalian klik saja di sini. Di sini berarti garis kita yang default adalah garis lurus, artinya bukan garis putus-putus. Seandainya teman-teman ingin mengganti tipe garisnya, silahkan kalian load saja di sini. Di sini banyak sekali pilihan. Oke. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada gambar. Oke ya. Karena di sini saya mengambil sampel saja atau contoh tutorial. Jadi saya biarkan sesuai default yaitu continuous. Kemudian di sini ada line width. Oke. Untuk line width sendiri yang di garis yang di tipe layar 0 itu default, biarkan saja default karena memang ini defaultnya. Kemudian yang di plesteran biasanya saya memakai garis yang dengan ukuran ketebalan garisnya itu 0,18. Kita klik OK. Untuk dinding batanya biasanya saya itu lebih suka di antara 2 ya. Kalau enggak di 0,15 ya biasanya saya pakai di 0,13. Nah seperti itu. Untuk headnya, head ini artinya buat mengisi dalamnya.
biasanya di sini saya itu memakai antara 0,05 atau 0,00. Tapi di sini saya mengambil yang 0,00 saja. Oke. Untuk pintu biasanya saya memakai yang 0,15. Kita oke. Nah, kemudian kita ngambil sebelah kanan di sini ya. Di sini ada plot style. Plot style itu tipe warna. Kemudian di sini ada print. Di sini ada print. Kemudian di sini ada new apa nih? Aduh, kurang hafal. New VP. Nah, ini diamkan sajalah. Setelah semua tersetting untuk layer property-nya, coba saya close ya. Misalnya contoh kecil saja ini, saya ingin menggambar misalnya sebuah persegi. Kalian bisa melihat ya, untuk aktif berarti yang sedang aktif itu saya di layer tipe 0 atau default. Jika kalian ingin mengganti warna atau yang kalian setting layer tadi, kalian bisa klik di sini. Di sini banyak pilihan. Di dinding bata tadi settingannya bla bla blanya ya. Misalnya saya mengambil plesteran. Oke, saya coba buat garis persegi. Sini warna merah. Seandainya saya mengganti lagi dinding, saya ganti lagi di sini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, gampang sekali ya. Gimana teman-teman, paham ya? Oke. Nah, biasanya sedikit ini ya, sedikit. Biasanya setelah kita menyeting layer properties atau layer, di sini ada yang namanya layer div point. Apa itu layer div point? Layer div point itu adalah sebuah layer yang secara otomatis akan muncul ketika kita masuk di layout. Biasanya di layout sini, ini kan ada tipe model dan layout, biasanya seperti itu. Saya coba masuk di layout misalnya ya. Oh, ternyata tidak ada di sini. Nah, kalian itu nanti bisa membuat layer div point sendiri, dan fungsinya itu nanti ada di area layout sini. Oke. Untuk membahas layer properties yang tipe div point, saya akan membuatkan tutorialnya di video selanjutnya, karena itu ada kaitannya dengan cara setting paper atau kertas sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, itu saja sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam kompak, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Good luck buat kalian.